Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah yang kami hormati. Kali ini akan kami bacakan kisah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal yang sangat menginspirasi. Kisah Imam Hambali rahimahullah, murid Imam Syafi'i yang paling berpengaruh. Imam Ahmad bin Hambali, 164 Hijriah 241 Hijriah. Sejarah singkat Imam Hambali. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal adalah imam yang keempat dari imam mujtahid arba'ah. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad, Irak, pada bulan Rabiul Awal tahun. Beliau termasyhur dengan nama kakeknya Hambali, karena kakeknya lebih masyhur dari ayahnya. Imam Hanbali yang dikenal ahli dan pakar hadits ini memang sangat memberikan perhatian besar pada ilmu yang satu ini. Kegigihan dan kesungguhannya telah melahirkan banyak ulama dan perawi hadits terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud yang tak lain buah didikannya. Karya-karya mereka seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Sunan Abu Dawud menjadi kitab hadits standar yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia dalam memahami ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadits-hadisnya. Beliau menghafal hadis hingga mencapai 700.000 hadis. Kepakaran Imam Hanbali dalam ilmu hadits memang tak diragukan lagi sehingga mengundang banyak tokoh ulama berguru kepadanya. Menurut putra sulungnya, Abdullah bin Ahmad, Imam Hanbali hafal hingga 700.000 hadits di luar kepala. Hadits sejumlah itu diseleksi secara ketat dan ditulisnya kembali dalam kitab karyanya Al-Musnad. Dalam kitab tersebut, hanya 40.000 hadits yang dituliskan kembali dengan susunan berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkan. Umumnya hadits dalam kitab ini berderajat sahih dan hanya sedikit yang berderajat dhaif. Berdasar penelitian Abdul Aziz Al-Khuli, seorang ulama bahasa yang banyak menulis biografi tokoh sahabat, sebenarnya hadits yang termuat dalam Al-Musnad berjumlah 30.000 karena ada sekitar 10.000 hadits yang berulang. Latar belakang pendidikan. Kepandaian Imam Hanbali dalam ilmu hadits bukan datang begitu saja. Tokoh kelahiran Baghdad, 780 Masehi, wafat 855 Masehi, ini dikenal sebagai ulama yang gigih mendalami ilmu. Lahir dengan nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Hanbali dibesarkan oleh ibunya, karena sang ayah meninggal dalam usia muda. Hingga usia 16 tahun, Hanbali belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain kepada ulama-ulama Baghdad. Setelah itu, ia mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat seperti Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekah dan Madinah. Beberapa gurunya antara lain Imam Syafi'i, Hamad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Mudofar bin Mudrik, Walin bin Muslim, dan Musa bin Torik. Dari merekalah Hanbali muda mendalami fikih, hadits, tafsir, kalam, dan bahasa. Karena kecerdasan dan ketekunannya, Hanbali dapat menyerap semua pelajaran dengan baik. Imam Hanbali adalah sosok yang sangat menghormati guru-gurunya. Salah satunya ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah beliau mempersilakan supaya duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduk beliau, sebagai bentuk penghormatannya. Kecintaannya kepada ilmu begitu luar biasa. Karenanya, setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, ia rela menempuh perjalanan jauh dan waktu lama hanya untuk menimba ilmu dari sang ulama. Kecintaan kepada ilmu jua yang menjadikan Hanbali rela tak menikah dalam usia muda.
Ia baru menikah setelah usia 40 tahun. Pernikahan beliau. Pertama kali, ia menikah dengan Aisyah binti Fadl dan dikaruniai seorang putra bernama Saleh. Ketika Aisyah meninggal, ia menikah kembali dengan Raihanah dan dikaruniai putra bernama Abdullah. Istri keduanya pun meninggal dan Hanbali menikah untuk terakhir kalinya dengan seorang jariyah, hamba sahaya wanita, bernama Husinah. Darinya ia memperoleh 5 orang anak yaitu Zainab, Hasan, Husain, Muhammad, dan Said. Kepribadian beliau yang begitu rupawan. Beliau adalah orang yang zuhud lagi dermawan. Tak hanya pandai, Imam Hanbali dikenal tekun beribadah dan dermawan. Imam Ibrahim bin Hani, salah seorang ulama terkenal yang jadi sahabatnya menjadi saksi akan kezuhudan Imam Hanbali. Hampir setiap hari ia berpuasa dan tidurnya pun sedikit sekali di waktu malam. Ia lebih banyak salat malam dan witir hingga subuh tiba, katanya. Mengenai kedermawanannya, Imam Yahya bin Hilal, salah seorang ulama ahli fikih, berkata, "Aku pernah datang kepada Imam Hanbali, lalu aku diberinya uang sebanyak 4 dirham sambil berkata, 'Ini adalah rezeki yang kuperoleh hari ini dan semuanya kuberikan kepadamu.'" Beliau orang yang teguh pendirian. Imam Hanbali juga dikenal teguh memegang pendirian. Di masa hidupnya, aliran Mu'tazilah tengah berjaya. Dukungan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah yang menjadikan aliran ini sebagai mazhab resmi negara membuat kalangan ulama berang. Salah satu ajaran yang dipaksakan penganut Mu'tazilah adalah paham Al-Quran merupakan makhluk atau ciptaan Tuhan. Banyak umat Islam yang menolak pandangan itu. Imam Hanbali termasuk yang menentang paham tersebut. Akibatnya, ia pun dipenjara dan disiksa oleh Mutashim, putra Al-Ma'mun. Setiap hari ia didera dan dipukul. Siksaan ini berlangsung hingga Al-Wasik menggantikan ayahnya, Mutashim. Siksaan tersebut makin meneguhkan sikap Hanbali menentang paham sesat itu. Sikapnya itu membuat umat makin bersimpati kepadanya sehingga pengikutnya makin banyak kendati ia mendekam dalam penjara. Pengajaran beliau. Sepeninggal Al-Wasik, Imam Hanbali menghirup udara kebebasan. Al-Mutawakil, sang pengganti, membebaskan Imam Hanbali dan memuliakannya. Namanya pun makin terkenal dan banyaklah ulama dari berbagai pelosok belajar kepadanya. Para ulama yang belajar kepadanya antara lain Imam Hasan bin Musa, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Abu Zur'at Dimashqi, Imam Abu Zuhroh, Imam Ibnu Abi, dan Imam Abu Bakar al-Asram. Sebagaimana ketiga imam lainnya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Maliki, oleh para muridnya, ajaran-ajaran Imam Ahmad ibn Hanbali dijadikan patokan dalam amaliyah, praktik, ritual, khususnya dalam masalah fikih. Sebagai pendiri mazhab tersebut, Imam Hanbali memberikan perhatian khusus pada masalah ritual keagamaan, terutama yang bersumber pada sunnah. Pengikut mazhab Imam Hanbali. Menurut Ibnu Qayyim, salah seorang pengikut mazhab Hanbali, ada 5 landasan pokok yang dijadikan dasar penetapan hukum dan fatwa mazhab Hanbali. Pertama, Nas, Al-Quran dan Sunnah. Jika ia menemukan Nas, maka ia akan berfatwa dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak berpaling pada sumber lainnya. Kedua, fatwa sahabat yang diketahui tidak ada yang menentangnya. Ketiga, jika para sahabat berbeda pendapat, ia akan memilih pendapat yang dinilainya lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jika ternyata pendapat yang ada tidak jelas persesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia tidak akan menetapkan salah satunya, tetapi mengambil sikap diam atau meriwayatkan kedua-duanya. Keempat, mengambil hadits mursal, hadits yang dalam sanadnya tidak disebutkan nama perawinya, dan hadits dhaif, hadits yang lemah, namun bukan maudhu atau hadits lemah. Dalam hal ini, hadits dhaif didahulukan daripada qiyas. Dan kelima adalah qiyas, atau analogi. Qiyas digunakan bila tidak ditemukan dasar hukum dari keempat sumber di atas. Pada awalnya, mazhab Hanbali hanya berkembang di Baghdad. Baru pada abad ke-6 Hijriyah, mazhab ini berkembang di Mesir. Perkembangan pesat terjadi pada abad ke-11 dan ke-12 Hijriyah, berkat usaha Ibnu Taimiyah, wafat 728 Hijriyah, dan Ibnu Qayyim, wafat 751 Hijriyah. Kedua tokoh inilah yang membuka mata banyak orang untuk memberikan perhatian pada fikih mazhab Hanbali, khususnya dalam bidang muamalah. Kini, mazhab tersebut banyak dianut umat Islam di kawasan Timur Tengah. Hasil karya Imam Hanbali tersebar luas di berbagai lembaga pendidikan keagamaan. Beberapa kitab yang sampai kini jadi kajian antara lain Tafsir Al-Quran, An-Nasikh wal Mansukh, Jawaban Al-Quran, Tarikh, Ta'at ar-Rasul, dan Al-Wara. Kitabnya yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Nasab dan kelahirannya. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhal bin Salabah Az-Zuhli As-Syaibani. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Mad bin Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan pada Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang paling masyhur tahun 164 Hijriah. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur 3 tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Khurasan dan menjadi wali kota Sarhas pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umayyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima. Masa menuntut ilmu. Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Safiyah binti Maimunah binti Abdul Malik As-Syaibani, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Untungnya, sang ayah meninggalkan untuk mereka 2 buah rumah di kota Baghdad. Yang sebuah mereka tempati sendiri, sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah. Dalam hal ini, keadaan beliau sama dengan keadaan syaikhnya, Imam Syafi'i, yang yatim dan miskin, tetapi tetap mempunyai semangat yang tinggi. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka kepada kemajuan dan kemuliaan. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qori, ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya. Setamatnya menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di Al-Kutab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke Ad-Diwan.
Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau dorongan semangat. Tidak lupa dia mengingatkan beliau agar tetap memperhatikan keadaan diri sendiri, terutama dalam masalah kesehatan. Tentang hal itu beliau pernah bercerita, "Terkadang aku ingin segera pergi pagi-pagi sekali mengambil periwayatan, hadits, tetapi ibu segera mengambil pakaianku dan berkata, 'Bersabarlah dulu. Tunggu sampai azan berkumandang atau setelah orang-orang selesai salat subuh.'" Perhatian beliau saat itu memang tengah tertuju kepada keinginan mengambil hadits dari para perawinya. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang darinya beliau mengambil hadits adalah Al-Qadi Abu Yusuf, murid, rekan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadits pada tahun 179 saat berumur 16 tahun. Beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadits dari syaikh-syaikh hadits kota itu hingga tahun 186 Hijriah. Beliau melakukan mulazomah kepada syaikhnya, Hashim bin Bashir bin Abu Hazim al-Wasiti hingga syaikhnya tersebut wafat tahun 183. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadits dari Hashim sekitar 300.000 hadits lebih. Pada tahun 186, beliau mulai melakukan perjalanan, mencari hadits ke Basrah lalu ke negeri Hijaz, Yaman, dan selainnya. Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi'i. Beliau banyak mengambil hadits dan faedah ilmu darinya. Imam Syafi'i sendiri amat memuliakan diri beliau dan terkadang menjadikan beliau rujukan dalam mengenal kesahihan sebuah hadits. Ulama lain yang menjadi sumber beliau mengambil ilmu adalah Sufyan bin Uyainah, Ismail bin Ulayah, Waqi bin Al-Jarrah, Yahya Al-Qattan, Yazid bin Harun, dan lain-lain. Beliau berkata, "Saya tidak sempat bertemu dengan Imam Malik, tetapi Allah menggantikannya untukku dengan Sufyan bin Uyainah. Dan saya tidak sempat pula bertemu dengan Hamad bin Zaid, tetapi Allah menggantikannya dengan Ismail bin Ulayah." Sebuah catatan kecil. Demikianlah, beliau amat menekuni pencatatan hadits, dan ketekunannya itu menyibukkannya dari hal-hal lain sampai-sampai dalam hal berumah tangga. Beliau baru menikah setelah berumur 40 tahun. Ada orang yang berkata kepada beliau, "Wahai Abu Abdillah, Anda telah mencapai semua ini. Anda telah menjadi imam kaum muslimin." Beliau menjawab, "Bersama mahbaroh, tempat tinta, hingga ke makbaroh, kubur. Aku akan tetap menuntut ilmu sampai aku masuk liang kubur." Dan memang senantiasa seperti itulah keadaan beliau, menekuni hadits, memberi fatwa, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Sementara itu, murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya, mengambil darinya ilmu, hadits, fikih, dan lainnya. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau, di antaranya kedua putra beliau, Abdullah dan Sholih, Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Al-Atsrom, dan lain-lain. Bersambung ke kisah keempat. Berisi tentang wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah kekuasaan berpindah kepada Al-Amin, rasionalis. Sebenarnya Harun ar-Rasyid, khalifah sebelum Al-Ma'mun, telah menindak tegas pendapat tentang kemakhlukan Al-Quran. Selama hidupnya, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan pendapat itu sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad bin Nuh. "Aku pernah mendengar Harun ar-Rasyid berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Bishr al-Muraisi mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Merupakan kewajibanku,"
jika Allah menguasakan orang itu kepadaku, niscaya akan aku hukum bunuh dia dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun. Tatkala Khalifah Ar-Rasyid wafat dan kekuasaan beralih ke tangan Al-Amin, kelompok Mu'tazilah berusaha menggiring Al-Amin ke dalam kelompok mereka, tetapi Al-Amin menolaknya. Baru kemudian ketika kekhalifahan berpindah ke tangan Al-Ma'mun, mereka mampu melakukannya. Untuk memaksa kaum muslimin menerima pendapat kemakhlukan Al-Quran, Al-Ma'mun sampai mengadakan ujian kepada mereka. Selama masa pengujian tersebut, tidak terhitung orang yang telah dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuhnya. Ujian itu sendiri telah menyibukkan pemerintah dan warganya baik yang umum maupun yang khusus. Ia telah menjadi bahan pembicaraan mereka, baik di kota-kota maupun di desa-desa di negeri Irak dan selainnya. Telah terjadi perdebatan yang sengit di kalangan ulama tentang hal itu. Tidak terhitung dari mereka yang menolak pendapat kemakhlukan Al-Quran, termasuk di antaranya Imam Ahmad. Beliau tetap konsisten memegang pendapat yang hak, bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Ma'mun bahkan sempat memerintahkan bawahannya agar membawa Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ke hadapannya di kota Tursus. Kedua ulama itu pun akhirnya digiring ke Tursus dalam keadaan terbelenggu. Muhammad bin Nuh meninggal dalam perjalanan sebelum sampai ke Tursus, sedangkan Imam Ahmad dibawa kembali ke Baghdad dan dipenjara di sana karena telah sampai kabar tentang kematian Al-Ma'mun, tahun 218. Disebutkan bahwa Imam Ahmad tetap mendoakan Al-Ma'mun. Sepeninggal Al-Ma'mun, kekhalifahan berpindah ke tangan putranya, Al-Mutashim. Dia telah mendapat wasiat dari Al-Ma'mun agar meneruskan pendapat kemakhlukan Al-Quran dan menguji orang-orang dalam hal tersebut. Dan dia pun melaksanakannya. Imam Ahmad dikeluarkannya dari penjara lalu dipertemukan dengan Ibnu Abi Duat dan konco-konconya. Mereka mendebat beliau tentang kemakhlukan Al-Quran, tetapi beliau mampu membantahnya dengan bantahan yang tidak dapat mereka bantah. Akhirnya beliau dicambuk sampai tidak sadarkan diri lalu dimasukkan kembali ke dalam penjara dan mendekam di sana selama sekitar 28 bulan atau 30-an bulan menurut yang lain. Selama itu beliau salat dan tidur dalam keadaan kaki terbelenggu. Selama itu pula, setiap harinya Al-Mutashim mengutus orang untuk mendebat beliau, tetapi jawaban beliau tetap sama, tidak berubah. Akibatnya, bertambah kemarahan Al-Mutashim kepada beliau. Dia mengancam dan memaki-maki beliau, dan menyuruh bawahannya mencambuk lebih keras dan menambah belenggu di kaki beliau. Semua itu diterima Imam Ahmad dengan penuh kesabaran dan keteguhan bak gunung yang menjulang dengan kokohnya. Sakit dan wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Pada akhirnya, beliau dibebaskan dari penjara. Beliau dikembalikan ke rumah dalam keadaan tidak mampu berjalan. Setelah luka-lukanya sembuh dan badannya telah kuat, beliau kembali menyampaikan pelajaran-pelajarannya di masjid sampai Al-Mutashim wafat. Selanjutnya, Al-Watsik diangkat menjadi khalifah. Tidak berbeda dengan ayahnya, Al-Mutashim, Al-Watsik pun melanjutkan ujian yang dilakukan ayah dan kakeknya. Dia pun masih menjalin kedekatan dengan Ibnu Abi Duat dan konco-konconya. Akibatnya, penduduk Baghdad merasakan cobaan yang kian keras. Al-Watsik melarang Imam Ahmad keluar berkumpul bersama orang-orang. Akhirnya, Imam Ahmad bersembunyi di rumahnya, tidak keluar darinya bahkan untuk keluar mengajar atau menghadiri salat jamaah. Dan itu dijalaninya selama kurang lebih 5 tahun, yaitu sampai Al-Watsik meninggal tahun 232. Semakin bertambah ujian beliau. Sesudah Al-Watsik wafat,
Al-Mutawakkil naik menggantikannya. Selama 2 tahun masa pemerintahannya, ujian tentang kemakhlukan Al-Quran masih dilangsungkan. Kemudian pada tahun 234, dia menghentikan ujian tersebut. Dia mengumumkan ke seluruh wilayah kerajaannya larangan atas pendapat tentang kemakhlukan Al-Quran dan ancaman hukuman mati bagi yang melibatkan diri dalam hal itu. Dia juga memerintahkan kepada para ahli hadits untuk menyampaikan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Maka demikianlah, orang-orang pun bergembira dengan adanya pengumuman itu. Mereka memuji-muji khalifah atas keputusannya itu dan melupakan kejelekan-kejelekannya. Di mana-mana terdengar doa untuknya dan namanya disebut-sebut bersama nama Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Umar bin Abdul Aziz. Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama 9 hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai Sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241, beliau menghadap kepada Rabb-nya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700.000 orang, ada pula yang mengatakan 800.000 orang, bahkan ada yang mengatakan sampai 1 juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau. Beliau pernah berkata ketika masih sehat, katakan kepada ahlu bid'ah bahwa perbedaan antara kami dan kalian adalah tampak pada hari kematian kami. Ringkasan. Sebuah catatan kecil. Demikianlah gambaran ringkas ujian yang dilalui oleh Imam Ahmad. Terlihat bagaimana sikap agung beliau yang tidak akan diambil kecuali oleh orang-orang yang penuh keteguhan lagi ikhlas. Beliau bersikap seperti itu justru ketika sebagian ulama lain berpaling dari kebenaran. Dan dengan keteguhan di atas kebenaran yang Allah berikan kepadanya itu, maka mazhab Ahlus Sunnah pun dinisbatkan kepada dirinya karena beliau sabar dan teguh dalam membelanya. Ali bin Al-Madini berkata menggambarkan keteguhan Imam Ahmad, Allah telah mengokohkan agama ini lewat 2 orang laki-laki, tidak ada yang ketiganya. Yaitu, Abu Bakar As-Siddiq pada Yaumur Ridah, saat orang-orang banyak yang murtad pada awal-awal pemerintahannya, dan Ahmad bin Hanbal pada Yaumul Mihnah. Demikian kisah singkat Al-Imam Hambali rohimahullah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.